Pemirsa, kembali kita akan membahas mengenai Fata Morgana Poros Tengah. Selain ada Direktur Pokom Institut Bapak Heri Budianto, di studio Berita 1 juga telah hadir Bapak Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Pak Burhan, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Nah, sebelum kita lanjutkan bicara mengenai Fata Morgana Poros Tengah, kita akan simak grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini kembali kita simak mengenai survei dari Polkom Institut mengenai elektabilitas Partai Islam. PAN mendapatkan 9,7%, P3 9,2%, PKB 6,4%, PKS 4,7%, dan PBB 4,4%. Selanjutnya di survei yang dilakukan oleh Sugeng Saryadi Syndicate pada Desember 2013, ini mengenai elektabilitas parpol. Kita lihat di posisi pertama ada PDIP 17,4%, disusul oleh Golkar, Gerindra. Sementara kita lihat dari parpol Islam sendiri ada PKB di posisi 5 dengan 4,18%, P3 3,65%. Dan kemudian lanjut ke posisi 9 ada 3,15% yang diperoleh oleh PKS, dan PAN 2,54% dan PBB 0,87%. Ya, langsung kita ke Pak Burhan. Pak Burhan, Poros Tengah jilid kedua, mungkinkah atau Fata Morgana? Istilah Poros Tengah juga menurut saya agak misleading, karena Poros Tengah muncul pada saat rule-nya itu dilakukan di terbatas, ya, pemilihan di dalam konteks MPR, di mana saat itu pilihan terhadap presiden bukan ditentukan oleh seluruh populasi pemilih, tetapi ditentukan oleh elit. Dan merekayasa elit jauh lebih mudah daripada merekayasa 186 juta pemilih. Nah, pada titik itu yang dimaksud Poros Tengah mungkin dalam pengertian adalah koalisi dari partai-partai menengah yang didominasi oleh partai Islam. Nah, dalam konteks itu saya kira agak berat, karena kita mengandaikan beberapa hal. Satu adalah pengandaian dalam konteks bandwagon effect, ya. Kita tahu bahwa elit politik itu sangat rasional dan sekaligus sangat realistis. Kalau misalnya calon presiden yang potensial menang itu bukan berasal dari partai Islam, elit-elit partai Islam itu cenderung untuk berkoalisi dengan capres lain. Yang kedua adalah terkait dengan konteks pemenuhan syarat 20%. Nah, kalau kita hitung setidaknya partai Islam yang kemungkinan lolos itu baru 3. Satu diantaranya itu PKS belum tentu lolos dalam margin of error. Satu diantaranya PBB, menurut survei kami sangat kecil kemungkinannya untuk lolos. Nah, 3 partai yang lolos dari kalangan partai Islam itu belum tentu memenuhi 20%. Nah, karena itu 2 hal ini saya kira memberatkan, ya, untuk koalisi dalam konteks Poros Tengah. Artinya karakteristik dari pemilu 2014 sendiri yang jauh berbeda dari 1999 sendiri memang menjadi tantangan untuk terbentuknya Poros Tengah yang dikatakan jilid kedua ini. Iya, ada 2 hal tadi, pertimbangan dari sisi pemenuhan syarat untuk penentuan capres-cawapres, 20% kursi di DPR itu bukan syarat yang mudah untuk dilalui. Yang kedua, dalam konteks yang lebih rasional, karena bagaimanapun kita tahu tidak ada tokoh dari kalangan partai Islam yang menonjol. Kita melakukan survei dari tokoh atau ketua umum partai Islam yang paling kuat adalah Hatta Rajasa. Itu pun kalau dilawankan dengan tokoh-tokoh dari capres dari kalangan partai nasionalis itu masih di bawah. Nah, dalam konteks itu pertanyaannya adalah apakah mau elit partai Islam yang lain di luar dari PAN untuk memberikan dukungan kepada Hatta Rajasa? Ini satu persoalan yang saya kira sulit untuk dijawab. Kita kembali membahas mengenai survei. Pak Heri dari Polkom Institut sendiri, jika kita berbicara mengenai ketokohan, ini ada survei tidak kemudian yang mewakili siapa kemudian tokoh yang dianggap bisa diajukan sebagai figur Poros Tengah ataupun Partai Islam? Sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan dulu bagaimana kronologi dari apa yang kami lakukan. Survei biar clear. Tadi kan digandeng dengan yang dilakukan oleh Sugeng Saryadi Syndicate. Jadi kami mendesain itu kuesioner itu hanya 5 partai, jadi tidak memasukkan ke 7 partai yang lain. Dan saya sangat berkeyakinan, dan dengan teman-teman media pada saat rilis kami sampaikan, kalau ini dimasukkan partai-partai yang lain, jauh nilainya di bawah yang ini, gitu. Artinya seperti itu. Ini harus clear dulu. Jadi Mas Burhan juga harus tahu bahwa angka 9, sekian persen yang diperoleh PAN itu kalau 5 peserta itu, 5 partai Islam itu, ini menurut saya yang kami lakukan harus disampaikan. Memang di situ kita lihat, lalu kemudian muncul lagi pertanyaan, kenapa JK misalnya yang unggul ya sebagai capres? Apa alasannya? Di situ jelas bahwa JK itu diwacanakan oleh PKB sebagai capres partai
Kebangkitan Bangsa. PKB ya, selain Pak Mahfud dan Bang Haji Roma ya, saya kira seperti itu clear. Lalu kemudian muncul juga capres alternatif. Nah kan tadi kita sepakat sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal tadi, dan Mas Burhan ternyata ketokohan menjadi kendala terberat bagi partai Islam, karena masing-masing partai itu berkeinginan mereka mengusung ketua umum, bahkan tokoh-tokoh yang ada di partai politik mereka. Maka kita coba, jadi ada sebuah mekanisme yang kami lakukan Mas Burhan dan Mbak Rara, bahwa ketika surveyor kami berada di lapangan, misalnya kami tanyakan kepada responden kami, ini tokoh yang potensial menjadi tokoh alternatif siapa? Tapi yang paling besar muncul adalah Din Samsudin. Nah, jadi kita tidak mendesain nama, lalu kemudian kami bertanya secara langsung kepada publik, muncullah tokoh itu. Hemat saya, kenapa orang menyebut Din Samsudin? Karena memang secara ketokohan nasional, nama Din Samsudin memang sangat familiar ya di masyarakat. Saya kira itu. Baik Pak Heri dan juga Pak Burhan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Burhan, dikatakan banyak kemudian yang menilai di pemilu 2014 ini tidak ada partai yang kemudian akan bisa mendapatkan suara yang sangat dominan seperti itu. Itu artinya partai-partai yang memperoleh suara yang cukup besar juga harus memiliki ataupun didukung oleh koalisi seperti itu. Hanya satu partai dalam survei kita terakhir pada akhir bulan Januari 2014 yang kemungkinan lolos tanpa harus berkoalisi, yaitu PD Perjuangan dengan kisaran 23%. Nah, selebihnya termasuk Golkar itu trennya turun. Sejak Oktober 2013 sampai sekarang, Golkar sekarang tinggal 14%. Selebihnya itu di bawah 10%, kecuali Gerindra yang trennya juga positif. Artinya potensi adanya koalisi ataupun poros tengah seperti itu artinya terbuka lebar atau bagaimana Pak Burhan? Nah, tergantung sejenis kelamin koalisinya. Koalisinya itu kan ada yang berbentuk oversize coalition, jadi yang penting adalah memperbanyak porsi koalisi, dan biasanya ditentukan oleh efek bandwagon. Yang kedua adalah minimal winning coalition, yang penting memenuhi syarat 20%, kemudian bisa dibangun atas dasar ideologis, bisa juga tidak. Nah, menurut saya sejak 2004 itu yang dibangun bukan berbasis ideologis, tapi berbasis pada minimal winning coalition. Jadi yang penting adalah memenuhi syarat dan punya potensi untuk menang. Nah, dalam konteks itu, basis koalisi yang dirajut berdasarkan ideologis itu nggak laku. Nah, ini yang terjadi. Nah, poros tengah pada titik ini persis seperti yang ditulis dalam judul berita satu, hanya sekedar fata morgana dan ilusi saja. Artinya ini Polkom sedang melempar bola panas nih mengenai. Saya ingin sampaikan satu hal. Ini sebuah keprihatinan sebenarnya ya, bahwa tren tadi kan ini fakta ya, fakta data yang ditampilkan oleh berita satu tadi kan fakta. Dari mulai tahun 99 kan tren turun terus. Jadi kami mengamati nih wacana-wacana partai Islam, kok kayaknya nggak satu jalan gitu. Nah, itulah yang menarik simpati kami. Kemudian kita mencoba nih, kita potret nih bagaimana publik. Lagi-lagi saya ingin katakan bahwa publik itu sebenarnya yakin kalau mereka berkoalisi itu mampu bersaing. Bukan mereka yakin bahwa ini akan terbentuk. Nah, ini. Tapi sebetulnya memang jika partai Islam ini berkoalisi akan mampu bersaingkah dengan partai nasionalis menurut Pak Burhan? Ditentukan oleh mesin partainya dan juga ditentukan oleh siapa figur yang diusung. Itu dua itu. Nah, kalau kita lihat tren itu ada penurunan cukup parah yang diperoleh oleh partai Islam. Kalau kita lihat tahun 55 itu sekitar 43, sekian persen. Total jenderal perolehan partai Islam lebih dari 43%. Sekarang tahun 99 tinggal 36%, tahun 2004 naik menjadi 38%. Kemudian tahun 2009 itu menjadi disaster itu buat partai Islam. Karena keseluruhan partai Islam itu kurang dari 30% yang mereka peroleh. Nah, tahun 2014 kalau trennya yang tidak berubah, kemungkinan juga seperti itu. Nah, yang menarik adalah kenapa partai Islam kurang begitu kompetitif. Nah, menurut saya sistem partai yang ekstrim seperti sekarang itu merugikan buat partai Islam. Karena praktis pertarungan multi partai ekstrim itu membuat partai-partai didorong menjadi catch all party, dan akibatnya ideologi tidak penting, yang penting adalah logistik dan tokoh. Nah, pada titik dua ini itu partai Islam kalah. Dari sisi ketokohan mereka tidak punya memproduksi satu tokoh yang punya magnet elektoral luas. Yang kedua dari sisi logistik, kebanyakan partai Islam itu fakir logistik gitu ya. Nah, ini berat karena itu saya termasuk orang yang mendorong penyederhanaan sistem kepartean agar partai Islam itu mampu berkompetisi. Oke, kita akan kembali mendalami mengenai pembahasan Fata Morgana dari poros tengah tapi di segmen berikutnya.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Burhan, ini ada memang anggapan bahwa ketika kemudian partai-partai Islam ini duduk bersama, ini nampaknya tidak akan mudah. Ini partai sifatnya pragmatis seperti itu. Berbeda misalnya jika kemudian duduknya bersama partai nasionalis. Apakah memang seperti itu memang? Itu Pak? ada ayatnya, Fa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu gitu. Kalau dalam ayat Al-Qur'an itu selalu dikutip ayat ini, terutama di kalangan elit aktivis partai Islam untuk semacam mendorong supaya terjadi persatuan antar partai Islam. Tetapi partai Islam itu pintar berretorika, tetapi susah sekali untuk menjalankan retorika atau ayat itu gitu ya. Jadi dalam praktis itu mereka paling susah untuk bersatu. Secara praktikal mereka justru paling mudah untuk berseteru. Nah, dalam konteks ini saya kira partai Islam harus menjauhkan diri dari penyakit lama mereka yang cenderung menjadi semacam follower ya, bukan trendsetter. Nah, sepanjang mereka hanya mengikuti arus saja tanpa memproduksi tren, saya kira partai Islam akan cenderung bermain sendiri-sendiri, cari angin sendiri-sendiri, dan kemudian susah untuk merajut gitu ya, semacam persatuan untuk mengalahkan dominasi partai nasionalis. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi mereka cenderung mengikuti arus, siapa yang kemungkinan menang mereka akan bersatu, persis tahun 2009. Tahun 2009 Partai Islam dapat apa coba? Mendukung SBY. Dapat cawapres juga tidak ya, Budiono bukan kader Partai Islam. Hanya sekedar mendapatkan 2 kursi kementerian di kabinet, kemudian mereka rela untuk mendukung SBY. Gitu. Artinya jika tidak ada perubahan, ini nampaknya partai Islam hanya seperti pelengkap dan pendukung pemilu saja seperti ya, itu? Sejauh ini mereka seperti buih, bukan gelombang. Mereka membentuk semacam kerumunan, bukan barisan. Gitu. Jadi yang terjadi semacam itu. Karena potensinya luar biasa sebetulnya ya? Potensinya luar biasa, dan kalau ini tidak berubah, ini kan partai nasionalis kan makin lama makin mengaburkan jenis kelamin ideologisnya juga. Mereka makin terbuka untuk penetratif mencuri dukungan dari captive market partai Islam. Dan kalau misalnya partai Islam tidak berbenah, lama-kelamaan captive market tradisional partai Islam makin diraup gitu ya oleh partai nasionalis. Dan menurut saya ini bahaya. Jadi saya termasuk orang yang sedih sekaligus menyesalkan kalau captive partai Islam habis. Karena partai Islam itu penopang dari republik ini. Jangan sampai partai Islam hangus. Sebab kalau hangus, ada sebagian kelompok dari sebagian umat Islam yang mungkin memakai cara-cara di luar dari mekanisme institusional jika mereka tidak terwadahi dalam mekanisme formal. Oke, kita kembali ke Pak Heri, ini menjadi closing statement, silakan. Ya, saya kira keprihatinan yang kami sampaikan ya dalam bentuk survei ini sebenarnya saya ingin sampaikan lagi adalah stimuli ya bagi teman-teman partai Islam hari ini seperti ini kira-kira. Tapi kita bisa dengarkan bahwa sebenarnya elit-elit partai Islam sendiri nggak yakin mereka bisa berkoalisi. Ini menurut saya ya memang kembali lagi kepada mereka yang menentukan apakah nanti mereka akan berkoalisi atau tidak. Pasti mereka. Kalau dari analisis saya dan saya kira Mas Burhan hampir sama saya kira ya, mereka kehilangan tokoh. Ya, mereka tidak memiliki tokoh, lalu kemudian memang syahwat kekuasaan mereka lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan mereka untuk berkoalisi secara ideologi. Ini menurut saya yang menjadi faktor tidak akan terbentuknya koalisi partai Islam. Ya, sejauh ini perbincangan kita nampaknya memang poros tengah ini akan hanya sebuah fata morgana saja seperti ini. Sebetulnya udah tepat saya kira. Sebenarnya gini, satu saja, saya berharap partai Islam tidak hilang dari peta elektoral di Indonesia. Karena itu bukan hanya merugikan buat partai Islam, tapi juga membahayakan bangsa ini. Jangan sampai pilar penting, yaitu Islam, itu hilang. Karena kalau misalnya hilang, kita kehilangan salah satu sosok guru yang menopang bangsa ini. Nah, untuk itu kita dorong partai Islam untuk berbenah sehingga mereka bisa tampil sebagai alternatif dari dominasi partai nasionalis. Oke, Pak Burhan dan juga Pak Heri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih, Pak. Thank you. Siap.